Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kesempatan malam hari ini. Pada pembahasan yang lalu telah kita kupas tentang syarat-syarat sahnya dua kalimat syahadat, yaitu adanya al-ilmu, ilmu, dan kemudian selain ilmu dan yakin, kemudian konsekuen dengan apa yang kita persaksikan. Nah, pada syahadat tauhid atau syahadat yang disebut dengan syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada satupun sesembahan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah. Ini konsekuensinya adalah kita harus beribadah hanya kepada Allah semata-mata. Ya, konsekuensinya kita harus ibadah. Lah, pertanyaannya yang paling mendasar adalah apa sih sebenarnya pengertian daripada ibadah? Ya. Ibadah merupakan tujuan diciptakannya manusia. Manusia dan jin Allah ciptakan itu tujuannya adalah untuk ibadah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Mereka, agar mereka jin dan manusia itu beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita tujuannya untuk ibadah. Kalau begitu, kalau kita nggak ibadah, kita ngambek, Allah rugi apa tidak? Tidak. Maka ayat berikutnya apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka, dan aku pun yang menghendaki mereka memberiku makan. Lu kenapa demikian? Karena ibadah kita kepada Allah itu adalah kebutuhan kita. Bukan Allah yang butuh kepada kita. Kalau tidak ada di muka bumi orang yang mau ibadah kepada Allah, Allah tidak rugi. Yang rugi kita. Allah akan ganti makhluk-makhluk yang tidak mau ibadah. Kalau seluruh muka bumi tidak ada yang mau ibadah kepada Allah, Allah ganti dengan generasi yang lain yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Jadi Allah nggak rugi. Ya, seluruh alam semesta mogok ibadah begitu, Allah nggak rugi karena Allah nggak butuh makan dari kita. Allah nggak butuh rezeki dari kita. Kita yang butuh kepada Allah. Ya. Tapi kenapa kita harus ibadah kepada Allah? Karena sebagai bentuk kesadaran kita, tahu dirinya kita. Kita ini siapa? Hamba, makhluk ciptaan Allah. Kalau kita makhluk ciptaan Allah, status kita adalah hamba, semestinya kita apa? Kita harus menghambakan diri kepada siapa yang menciptakan kita. Ya kan? Ya. Jangan sampai kita hamba Allah, malah kita patuh kepada selain Allah. Nah, disuruh ibadah nggak mau,
malah berbuat maksiat, malah begadang, malah ya kemudian cari kegiatan lain yang terkadang tidak ada manfaatnya. Padahal tugas kewajiban asasi kita adalah ibadah. Kalau orang sering menuntut hak asasi manusia, maka ada yang namanya kewajiban asasi, yaitu ibadah. Percuma orang dia punya status jabatan yang tinggi, kalau dia tidak beriman dan beramal soleh, percuma. Ya kan? Kenapa? Kekayaannya, jabatannya, kedudukannya nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah binasahkan, mau bilang apa lagi? Firaun, betapa perkasanya Firaun dengan bala tentaranya di Mesir. Tapi ketika ditenggelamkan oleh Allah, bisa apa mereka? Bisa apa? Manusia dengan kemampuan dan kekuatannya, kekayaannya nggak seberapa dibanding dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kita tahu diri siapa kita. Nah, kalau memang tugas kita untuk ibadah kepada Allah sebagai bentuk realisasi dari syahadat tauhid, pertanyaannya, apakah kita harus setiap hari di masjid? Ibadah itu nggak melulu di masjid, dan ibadah nggak melulu ritual semacam puasa, zakat, sholat. Nggak cuma itu. Ibadah itu maknanya luas. Ada ibadah-ibadah yang memang hukumnya wajib, ya kan? Seperti sholat, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, ya kan? Zakat bagi yang punya harta sampai dengan nisab, haji bila mampu, itu kan. Ada pula kewajiban-kewajiban ataupun ibadah-ibadah ya ini di luar ini, atau orang bilang ibadah ghairu mahdhah, ya, karena ibadah itu enggak cuma sekedar sholat dan zakat saja, sholat dan puasa saja, lebih luas daripada itu. Sehingga ini harus difahami dengan benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ubudiyah mendefinisikan ibadah sebagai apa? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al batinati wa zahirati. Ibadah adalah sebuah kata yang mencakup semua apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semuanya. Apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi namanya ibadah. Baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Baik itu yang batin, di dalam batin, maupun yang dibuktikan ataupun diwujudkan dengan amalan anggota badan yang zahir, yang kelihatan. Semua adalah ibadah. Jadi ibadah maknanya luas, nggak cuma sekedar sholat puasa saja. Sholat puasa zakat adalah ibadah yang pokok, yang utama, yang disebut dengan rukun Islam yang 5, ya, rukun Islam yang 5. Selain rukun Islam yang 5 ini, masih ada banyak sekali kewajiban-kewajiban dan ibadah-ibadah yang lain, baik yang wajib ataupun yang sunnah, seperti berbakti kepada orang tua, ya kan? Kemudian menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Ini diantara bentuk-bentuk ibadah yang di luar rukun Islam yang 5. Orang yang baik akidahnya, baik agamanya, baik 2 kalimat syahadatnya, pasti akan mengaplikasikan ini. Sebagai suatu contoh kisah, ada salah seorang sahabat Nabi. Beliau adalah Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini
salah seorang anak dari keluarga yang kaya raya, hidup dalam keadaan serba kecukupan dan sangat disayang oleh ibunya. Orang bilang anak emasnya ibunya, disayang sekali sama ibunya. Suatu ketika Mus'ab bin Umair ini kemudian tertarik dengan dakwah Islam, kemudian masuk Islam. Tapi nggak ketahuan sama ibunya masih musyrikah, masih menyekutukan Allah, masih agamanya jahiliyah. Tapi sepintar-pintarnya Mus'ab menyembunyikan keimanannya, akhirnya ketahuan juga, ibunya marah besar. Ibunya marah besar. Sekarang kamu milih mana? Milih ibumu atau milih Muhammad? Ya, begitu. Sampai diberi tantangan semacam itu. Ini tantangan, ini suatu dilematis. Ya, ikut agama Islam adalah suatu hal yang benar dan wajib hukumnya. Berbakti kepada orang tua juga wajib hukumnya. Ini bagaimana? Akhirnya kemudian Mus'ab mengatakan, wahai ibuku, aku sayang sama ibu, aku hormat kepada ibu, ya, tapi untuk masalah kebenaran aku tetap ikut agama Islam. Kalau kamu tetap masuk Islam, nggak mau keluar dari Islam, ibumu akan mati. Waduh. Ya kan, dilematis itu, gimana ya? Wah ibu, saya sayang kepada ibu, saya nggak mau ibu kenapa-kenapa, tapi saya tidak mungkin pindah kepada agama semula yang menyembah berhala, karena Islam agama yang benar. Meskipun ibu mati berkali-kali, tidak bisa menjadikan aku pindah menjadi agama berhala lagi. Dan aku sudah masuk Islam dan sudah membenarkan Islam agamaku. Aku tidak durhaka kepada ibu, tidak menentang kepada ibu, ya, tapi aku nggak mau pindah agama. Akhirnya Mus'ab kemudian mengalah untuk pergi meninggalkan keluarganya karena diusir oleh ibunya, pergi tanpa membawa pakaian, membawa harta apapun selain pakaian yang melekat di badan. Subhanallah. Ya, tidak melawan orang tuanya, nggak membentak orang tuanya, tetap baik, pamitan pun dengan baik-baik meskipun ibunya begitu sangat marah besarnya, tidak dijawab dengan kemarahan pula. Ini bukti akhlak Islam. Bagaimana kita nggak boleh membantah dengan bantahan yang kasar kepada orang tua, ngomong saja nggak boleh kepada orang tua. Ini ibadah. Walaupun orang tuanya masih kafir, kayak ibunya masih kafir, tetap Mus'ab tidak mau durhaka kepada orang tua. Tapi kalau diberikan pilihan, tetap milih berpegang pada kebenaran, tapi tidak durhaka kepada orang tua. Ini contoh. Ya, bagaimana akhlak Islam. Jadi yang namanya berbuat kebaikan itu banyak. Di antaranya ibadah itu berbakti kepada orang tua, ya. Kemudian berbuat baik kepada tetangga. Sampai Rasul mengatakan, Jibril berkali-kali datang kepadaku menasihatiku agar berbuat baik kepada tetanggaku, sampai-sampai aku mengira tetangga bakal dapat waris. Gitu kan. Sampai aku mengira, begitu kata Rasul. Artinya apa? Yang nggak dapat waris, cuma kan wajib berbuat baik kepada tetangga. Lah tetangganya non muslim gimana? Walaupun non muslim, ya, namanya ibadah. Berbuat baik kepada tetangga, ya, itu ibadah. Membantu orang ibadah,
bahkan senyum kepada sesama muslim, tabassamuka fi wajhi akhikal mu'min sedekah. Senyummu kepada wajah seorang yang beriman, saudaramu yang beriman, ya, senyum saja padanya ada nilai apa? Sedekah, ibadah. Senyum saja ibadah. Semua apa yang Allah cintai, Allah ridhoi, namanya apa? Ibadah. Nah, inilah makanya tugas kita di dunia adalah melakukan apa saja yang Allah cintai, Allah sukai, Allah ridhoi. Nyari nafkah yang halal, ibadah. Kita berangkat ke laut nyari ikan, ibadah. Kita berangkat ke sawah untuk menanam padi, ibadah. Kita berangkat ke tempat kerjaan untuk suatu kerjaan, ibadah. Ya, selama niatnya adalah untuk menunjukkan tanggung jawab kita, ya, yang Allah bebankan kepada kita ketika kita sudah menyatakan ijab qabul, ya kan? Berarti sudah menyatakan menikahi seseorang, ya, kemudian kita menafkahinya dengan mencari nafkah, punya anak pun kita nafkahi, ya kan? Ini nilainya ibadah. Nilainya apa? Ibadah. Jadi mencari nafkah ibadah, berbuat baik pada tetangga ibadah, menyapa orang ibadah. Semua apa yang Allah sukai, Allah cintai, semua kebaikan, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan yang ma'ruf, yang baik, yang dipandang baik oleh agama, itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu sifatnya apa? Luas. Yang paling utama ya rukun Islam yang 5. Kemudian semua yang lain. Maka Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah, berbuat baik. Semua kita lakukan semata-mata landasannya adalah ikhlas kepada Allah. Saya berbuat baik sama tetangga, tetangganya usil terus gimana? Saya baik sama tetangga, tapi jangan tetangganya itu nggak bisa membalas budi. Dikasih hati malah kemudian ngiwi-ngiwi nang bumi, ya kan? Ini gimana? Emang ada masalah? Kalau berbuat baik kepada siapapun, kepada tetangga, kepada kawan, kepada siapapun, ya, semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah. Entah nanti di belakang mereka ngomongin kita, terserah mereka. Tanggung jawab mereka kepada Allah, nggak usah ambil pusing. Saya baiki tapi dia malah berbuat jelek kepada saya, gimana? Itu urusan mereka dengan Allah. Yang penting tugas kita adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Niatnya apa? Ikhlas karena Allah. Ini namanya ibadah. Tapi kalau kita berbuat baik niatnya supaya diganti yang lebih baik oleh orang lain, ini nggak boleh. Ini namanya apa? Tidak ikhlas, ya kan? Iya. Ngasih, ya, misalnya ngasih godokan budin, berharap nanti tetangganya ngasih ke kita misalnya singong keju, ya. Atau martabak, ya, yang nggak bisa seperti itu. Jangan mengharap dari manusia, berharaplah pahala dari Allah. Kita ngasih kepada tetangga, niatkan ikhlas karena Allah. Saya sering ngasih tapi dia nggak pernah ngasih saya, nggak masalah. Ya, pegel ngasih terus nggak pernah dikasih. Emangnya kita ngasih nggak ada balasan? Enggak kan? Kalau ngasih pada orang lain mengharapkan balasan, itu bukan ibadah. Nagih hutang budi. Wala tamnu tastakthir. Janganlah kamu memberi, kata Allah Ta'ala, janganlah kamu memberi karena mengharap mendapatkan lebih banyak. Jangan. Ikhlas karena Allah. Saya ngasih
bukan karena mengharap dari mereka, tapi mengharap pahala dari Allah. Perkara mereka mau balas terserah mereka, balas silakan, tidak pun silakan, saya tidak ambil pusing. Ya, saya hanya mengharap pahala Allah semata-mata. Nah, ibadah. Sehingga nanti ibadah itu dikategorikan dalam dua kelompok, ya, yang kemudian dikenal dalam bahasa sebagian orang, ada yang disebut ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Kalau dalam bahasa usul fikih, ibadah yang mutlak dan ibadah yang muqayyad. Ibadah yang mutlaqah dan muqayyadah. Apa itu? Ibadah mahdhah itu ibadah yang segala aturannya ada dari Allah dan Rasulnya. Kita nggak boleh ngarang-ngarang sendiri, nggak boleh bikin sendiri. Namanya ibadah mahdhah atau ibadah yang muqayyadah, yang sudah ada juklaknya, aturannya, ya kan? Baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Seperti apa? Sholat. Pertama takbir, baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, begitu kan ada aturannya kan? Zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, namanya ibadah ya mahdhah atau muqayyadah, yang ditentukan caranya, sifatnya, waktunya, namanya mahdhah atau muqayyadah. Yang muqayyadah yang ditentukan, dibatasi. Ada juga ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah atau ibadah yang sifatnya mutlaqah, yang mutlak. Berzikir sebanyak-banyaknya, baca subhanallah sebanyak-banyaknya, baca alhamdulillah sebanyak-banyaknya, baca Allahu akbar sebanyak-banyaknya, baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Ini namanya ibadah mutlaqah yang mutlak, nggak dibatasi jumlahnya, bilangannya, ya, nggak dibatasi. Berbuat baik, ya, sedekah, ya, dan sebagainya, silakan mutlak. Kalau zakat muqayyadah, ada aturannya zakat, ya, zakat ada aturannya, misalnya 2,5%, ya kan? Nah, ibadah-ibadah yang mahdhah, yang ada aturannya, yang murni, ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, atau muqayyadah yang dibatasi sifat-sifatnya. Maka ini mengacu kepada syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di mana kita ibadah harus mencontoh Rasul. Seperti sabda Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, saat pertama kali turun kewajiban sholat 5 waktu, ya, Rasulullah diajari dulu oleh malaikat Jibril sholat 5 waktu apa saja dan berapa rakaat. Ya, hari pertama Jibril datang di awal waktu, mulai dari sholat zuhur. Maka sholat zuhur disebutkan sholat ula. Mau sholat ula, sholat yang pertama. Lalu kenapa? Karena pertama kali Jibril datang mengajari cara sholatnya dan waktu sholatnya. Ya, datang pada Rasulullah, sholat zuhur di awal waktu. Ya, terus asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya di awal waktu, subuh di awal waktu. Hari kedua Jibril datang ngajari Rasul sholat bersama-sama jamaah dengan Rasul sholat, zuhur di akhir waktu, asar di akhir waktu, ya, maghrib di akhir waktu, isya di akhir waktu, subuh di akhir waktu. Lalu Jibril mengatakan sholatlah di antara dua waktu ini. Ini berarti apa? Cara sholatnya jelas ada aturannya, waktu sholatnya jelas ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Ada orang mau musafir, ya, pergi ke Solo atau ke Semarang begitu, biasanya berangkat jam 3. Saat itu dia cerita, tadi saya sholat subuh tadi jam 1,
Sholat subuh jam 1. Astagfirullah. Sholat subuh jam 1 malam. Ya belum masuk waktu. Iya kan? Lo sholat subuh jam masuk malam. Alasannya kan yang penting sholat daripada nggak sholat. Ngawur. Belum masuk waktu. Karena masuknya waktu termasuk syarat sahnya sholat. Telah masuk waktu. Mendingan terlambat daripada sebelum waktunya. Kalau terlambat masih boleh, namanya sholat qadha. Ya, ketika kita misalnya ketiduran, lupa, ya kan, atau terpaksa sehingga nggak bisa sholat tepat waktu, akhirnya molor waktunya. Setelah habis waktunya namanya sholat qadha. Seperti ketika Rasul dalam habis perang Khandaq begitu, Rasul mau menghukum Bani Quraidah, orang Yahudi yang ikut berkhianat, bersekutu sama orang-orang Quraisy menyerang kaum muslimin. Sebelum mereka bikin persiapan, pulang dari perang langsung Jibril ngabari, sekarang juga pergi ke Bani Quraidah, jangan sampai mereka bikin persiapan, hukum mereka telah berkhianat. Maka sebelum sempat istirahat, Rasul segera, ayo sekarang juga berangkat ke tempatnya Bani Quraidah, dan jangan sholat asar sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Iya kan? Maka berangkat segera Rasulullah untuk menghukum pengkhianatan dari orang Yahudi Bani Quraidah. Ya, sampai di tengah jalan waktu asar hampir habis. Sebagian ada yang sholat di tengah jalan, sebagian ada yang ikut perintah Rasul nanti sholat di perkampungan Bani Quraidah. Sampai di sana sudah masuk waktu maghrib. Bukan jamak kan? Nggak mungkin jamak asar dengan maghrib kan? Namanya apa? Qadha. Bahkan dalam riwayat yang lainnya mengqadha zuhur, asar, maghrib, isya jadi satu. Karena terpaksa dalam perang Khandaq itu dalam menghadapi serangan orang-orang Quraisy bersekutu sama orang-orang Yahudi yang mengepung kota Madinah. Ya. Mendingan setelah habis waktu, namanya qadha, nyaur sholat yang ketinggalan masih boleh. Tapi kalau sebelum waktunya tidak sah, karena sholat ada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman, kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya. Enggak boleh sembarangan. Mau pergi sholat duhur jam 11. Ya belum boleh. Kalau daripada enggak sholat, enggak boleh berargumen seperti itu. Mending sholat di perjalanan nanti. Jamak boleh. Daripada kemudian sholat sebelum waktunya, ya. Ini namanya ibadah yang mahdhah, yang murni ibadah karena ada aturannya. Ada disebut juga dengan ibadah yang muqayyadah, yang dibatasi sifat-sifatnya, cara-caranya, waktu-waktunya. Maka kita harus mengikuti Rasul sebagaimana sabda Rasulullah, salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Jadi kalau salat jangan ngarang-ngarang sendiri. Jangan semuanya sendiri. Lah saya ikut orang-orang saja. Orang yang mana? Kalau ikut Rasulullah benar, karena kita sholatnya disuruh ikut Rasul. Tapi kalau ikut orang yang nggak jelas, namanya mengikuti hawa nafsu. Ibadah nggak boleh pakai hawa nafsu. Ya. Oh, saya mengikuti si fulan Ustadz A saja atau Kiai B saja. Nggak bisa. Agama bukan miliknya Ustadz, bukan miliknya Kiai. Agama adalah wahyu dari Allah. Sehingga ketika kita ibadah, ya mengikuti apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita disuruh untuk mengikuti cara sholatnya Rasul, cara puasanya Rasul, ya, tuntunan Rasul, cara berzakat, cara berkurban, cara berhaji, ya ikuti Rasul, jangan sembarangan. Ya, jangan kayak orang-orang yang sudah ya, sholat pakai cara sendiri, ya. Nah, ini nggak benar. Ada aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang mengangkat nabinya Ahmad Musaddiq, ya. Cara sholatnya beda,
rukuk sujud tok be sekarepe dewek. Bacaannya sekarepe dewek. Allahu Akbar. Ya, sholatnya waktunya sekarepe dewek. Alasannya di Quran nggak ada sholat waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kata siapa? Nggak ada. Ada, ya. Tapi tidak disebutkan secara tersurat, tapi tersirat. Ada lengkap. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Nah, mereka bikin-bikin sendiri. Akhirnya mereka bikin sholat yang ada dalam Al-Quran cuma sholat tahajud. Jadi sholatnya cuma tahajud doang, kata mereka. Bener nggak omongan mereka seperti itu? Ternyata kata-kata mereka lagi apa? Rasul sholat sampai kakinya bengkak, kan nggak mungkin berdiri sampai kakinya bengkak. Maksudnya apa? Dakwah keliling-keliling naik turun gunung. Ujung-ujungnya sholat sekarang PDW, tahajudnya juga sekarang PDW. Aduh. Namanya apa? Hawa nafsu. Begitu ditangkap oleh pemerintah, ya, katanya tobat, malah ganti nama. Dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah ganti nama jadi Gavatar. Ini contoh. Ini hawa nafsu ini. Nggak ibadah, nggak pakai caranya Rasul, pakai caranya sendiri. Ya, lo masa kiai atau ustadz ngajari salah? Emang ustadz atau kiai nggak mungkin salah. Ustadz atau kiai juga manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Yang nggak mungkin salah apa? Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Nah, ikuti yang nggak salah. Kalau manusia salah jangan diikuti. Ya, sebagaimana kata Imam Syafi'i. Ya, kata Imam Syafi'i apa? Kalau ada ucapanku yang menyelisih hadis yang sahih, ya, buang ucapanku, ambil hadis yang sahih. Idza sahal hadis fahuwa madhabi, karena bila telah sahih sebuah hadis maka itulah madhabku, kata Imam Syafi'i. Para ulama Ahlussunnah ngomongnya begitu, karena ibadah bukan mengikuti maunya dia, tapi ibadah mengikuti tuntunan dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Maka kita belajar cara sholat, belajar cara puasa, belajar cara baca Al-Quran, kan begitu. Nggak sekarang PDW. Lo yang penting kan sholat. Iya sih, saya yang penting sholat, tapi kalau sholatnya nggak benar, nggak sah, ya kan? Nah, gitu. Jadi cara wudhunya, cara sholatnya, cara puasanya sudah dijelaskan secara gamblang dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, ya kan? Dan sebagian juga dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Ini ibadah yang muqayyadah, yang ditentukan caranya, waktunya, ya, sifat-sifatnya. Ibadah mahdhah atau ibadah yang muqayyadah. Yang kedua adalah ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya umum, ya, atau mutlaqah, yang mutlak. Segala macam kebaikan adalah ibadah. Ya, memberi makan kepada orang ibadah. Apa harus hari-hari tertentu? Tidak. Lah kalau Jumat berkah boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi tidak harus hari Jumat. Mana-mana Jumat berkah, ya hari Jumat tok, hari yang lain enggak. Ya bukan begitu, ya. Iya, jadi Jumat berkah ya Jumat silakan bagi-bagi makanan. Bukan Jumat pun kalau memang punya rezeki bagi-bagi makanan boleh. Lapas Jumat pas nggak ada duit, ya jangan memaksakan diri, kan begitu. Nah, karena ibadah nggak boleh dipaksakan. Ya berarti yang ghairu mahdhah, yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran dan hadis, maka biarkan dia mutlak. Ada rezeki segera berinfak, ada rezeki segera bersedekah, segera berbuat kebaikan. Ada orang begini, saya punya duit, hari Rabu saya punya duit, saya mau infak sekarang, sedekah sekarang,
atau nunggu hari Jumat? Lebih besar pahalanya yang mana? Yang mana? Besar yang mana? Hah? Hari apa? Hari Jumat? Lebih besar menyegerakan. Ya kalau Jumat masih utuh, kepake dulu. Di tengah jalan berpikir, hari Kamis berubah pikiran, oh ternyata saya mau beli sesuatu, nah beda lagi, berubah pikirannya. Jangan menunda-nunda amal. Saya mau sedekah hari ini, ya kasihkan, salurkan sedekahnya, tidak perlu nunggu hari Jumat. Kalau Jumat ada lagi silakan, kan begitu kan? Jadi kadang-kadang orang selalu terpaku oleh sesuatu yang sebenarnya nggak harus. Sedekah mesti nunggu hari Jumat, nggak harus. Kapanpun kita punya rezeki sedekah, karena ini ghairu mahdhah atau mutlaqah, tidak dibatasi waktu dan tempatnya dan bilangannya, kapanpun punya sedekah, kan begitu. Iya. Ya, kita punya rezeki sekarang kerjakan, sekarang sedekah. Ya, tidak harus hari Jumat. Ya, kalau hari Jumat cuma hari Jumat tok ya kasihan. Hari-hari yang lainnya gimana coba? Hari Jumat banyak banget, Jumat berkah di mana-mana, Jumat berkah, makanan sampai kebuang-buangan, eman-eman. Hari biasanya bingung, orang yang nggak punya, aduh nggak ada yang bagi-bagi makanan hari Jumat ya. Jadi sedekah itu nggak harus nunggu hari Jumat, ibadah itu nggak harus nunggu hari Jumat, ibadah yang mutlaqah, yang ghairu mahdhah, silakan hari apapun. Zikir silakan hari apapun, zikir apapun. Kalau saya mau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh enggak? Boleh. Kalau mau saya zikirnya 200 kali boleh enggak? Enggak boleh. Loh kenapa enggak boleh? Membatasi namanya apa? Mutlaqah, muqayyadah, dibatasi. Kesalahan orang adalah ibadah yang mutlaqah, yang mutlak, yang bebas malah dibatasi. Yang dibatasi malah dibebaskan. Nah, ini nggak boleh, ini salah. Ya, contoh kayak tadi. Ya, contoh ibadah yang mutlak, membaca zikir. Baca zikir apapun boleh, tapi jangan dihitung sebanyak-banyaknya. Kalau ditentukan bilangannya, saya zikir sekian kali, berarti butuh dalil. Ya kan? Karena apa? Jadi ibadah yang mahdhah atau yang mutlaqah, punya muqayyadah, yang diatur cara-caranya, ya kan? Seperti zikir saat selesai sholat kan, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah sekali. Ini dilakukan apa? Ada dalilnya, tuntunannya, karena ini ibadah yang muqayyadah, yang mahdhah. Jadi ada. Tapi ketika kita mau zikir secara mutlak, secara umum, pokoknya saya mau zikir begitu ya, boleh nggak? Boleh. Berapa kali? Nggak boleh dihitung berapa kalinya, sebanyak-banyaknya silahkan. Kalau dibatasi, membatasi apa yang mutlak, ini salah. Ya, kebanyakan orang yang mutlak dibatasi, yang dibatasi dimutlakan. Lah yang dibatasi dimutlakan apa itu? Apa contohnya? Qadha puasa. Qadha puasa bagi orang yang meninggal. Meskipun ikhtilaf para ulama, ya, kita ambil saja pendapat yang bolehnya orang puasa masih punya utang puasa meninggal, bolehnya ahli warisnya mengqadhanya, ya kan? Mengqadhanya. Menurut sebuah pendapat. Ya Pak? Ya kan?
Nah, ini khusus apa? Khusus untuk puasa. Lah zaman sekarang ini ibadah yang sifatnya apa? Muqayyadah, dibatasi hanya pada amalan puasa. Zaman sekarang dimutlakan. Oh, bapak saya dulu nggak sholat selama sekian hari, nyaur sholat. Sudah meninggal, bapaknya meninggal, karena pas meninggal sempat nggak sholat berapa bulan, disaur sholatnya. Boleh nggak kayak gitu? Nah, oh bapak saya dulu meninggal belum haji, dihajikan. Oh bapak saya meninggal tuh belum korban, dikorbankan, ya. Namanya dikodokkan. Kodok itu hanya ada pada ibadah apa? Ibadah puasa, karena dia punya utang puasa. Nah, kalau haji kan boleh haji badal. Itu kalau dia memang sudah mau berangkat haji, sudah menyiapkan segala ukiran untuk haji, ya kan? Kayak sekarang kalau tak masuk antrian, ternyata meninggal sebelum pemberangkatan, maka boleh dikodok, boleh. Tapi kalau dari dulu belum niat haji sama sekali, nggak perlu, gitu, ya kan? Walaupun ada pendapat yang membolehkan, tapi pendapat ini kurang kuat, ya, karena memang nggak wajib kan? Yang wajib siapa? Yang mampu berjalan ke sana. Oh, nggak wajib kok, iya kan? Tapi kalau sholat misalnya, sholat tanggung jawab siapa? Tanggung jawab perorangan. Malah ada yang kemudian nggak sholat, nggak nyaur pakai sholat, nyaurnya pakai fidyah. Fidyah itu untuk puasa. Orang yang nggak kuat puasa, sudah sepuh atau sakit-sakitan, yang menahun, nggak bisa puasa, bayar fidyah. Lo nggak sholat, alasannya nggak sholatnya karena sakit, bayar fidyah. Allahu Akbar. Namanya apa? Mutlakan apa yang muqayyad. Ada dalilnya enggak? Kalau nggak sholat bayar fidyah, nggak sholat diqodho setelah orangnya meninggal. Ada nggak dalilnya? Tidak ada kan? Nah, berarti apa? Ngarang-ngarang sendiri, ya. Maka ibadah tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Kita harus mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasulnya sebagai bentuk dua kalimat syahadat. Kita ibadah kepada Allah, ibadah yang mahdoh ataupun yang ghair mahdoh, sesuai tuntunan Rasul. Kalau yang mahdoh, yang mutlak, yang muqayyadah, yang diatur cara-caranya, harus ikut caranya Rasul. Tapi kalau yang mutlaqah, yang ghair mahdoh, yang tidak diatur caranya, alias yang mutlak, yang bebas, ya, maka jangan dibikin aturan sendiri. Kadang-kadang sudah bikin aturan sendiri malah dilanggar, ya. Zikir la ilaha illallah 5.000 kali. Setiap hari baca 5.000 kali atau 50.000 kali. Ada tuh sebagian tarekat yang sampai 100.000 kali dalam sehari. Coba kayak apa bacanya? La ilaha illallah, la ilaha illallah 100.000 kali. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Kenapa? Karena zikir yang mutlak, yang bebas, dibatasi. Ujung-ujungnya diringkes, ketika capek diringkes jadi illallah, illallah, illallah. Capek lagi diringkes jadi Allah, 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 Allah. Capek diringkes lagi jadi huwa, 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 huwa. Capek diringkes lagi jadi hu, 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 hu. Capek diringkes lagi cuma mantuk-mantuk. Iya, ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu, nggak bersuara, cuma mantuk doang. Capek lagi, diringkes lagi cuma dengan napas. Tarik napas itu la ilaha, keluarkan illallah. Ini ngarang-ngarang sendiri, ngatur-ngatur sendiri, dari kebingungan sendiri. Maka ibadah jangan pakai hawa nafsu, pakai petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, hadis Nabi SAW yang sahih.
Mungkin itu dulu untuk kajian kita untuk malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat, menguatkan iman dan takwa kita pada Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.